sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKI Surya Utama. Saudara, kita akan bersama-sama memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa hidup kami selaku orang-orang percaya tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami hidup dan menghidupi hikmat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu, kami juga selalu ingin merendahkan diri di dalam pembacaan Alkitab maupun juga di dalam perenungannya, supaya melalui firman Tuhan inilah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal ketiga ayat 17 dan 18 yang menyatakan demikian saudara. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Sampai demikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema dari renungan pagi ini adalah hikmat dari Tuhan. Nah saudara, adakah perbedaan hikmat dengan pengetahuan? Hikmat saudara itu terkait dengan pengetahuan. Tetapi walaupun terkait, mereka tetap berbeda. Di dalam bahasa Latin, hikmat itu adalah sapientia. Dan dibedakan dengan pengetahuan, yaitu scientia. Nah karena itu saudara, kalau scientia itu adalah pengetahuan mengenai satu objek. Sedangkan sapientia itu adalah melibatkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Makanya manusia itu disebut homo sapientia, artinya makhluk yang berhikmat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi mampu menerapkan pengetahuan itu menjadi solusi di dalam setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Misalnya saja saudara-saudara, ketika manusia memiliki pengetahuan tentang api. Ia tidak hanya tahu apa itu api, tetapi ia bisa menggunakan api itu untuk memasak makanan ataupun juga mungkin menghangatkan tubuhnya. Nah saudara, dengan demikian, hikmat secara sederhana itu dapat diartikan sebagai keterampilan seseorang di dalam menerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan juga hidup yang benar. Namun, kalau kita mau mendalami lebih jauh terkait dengan apa yang dinyatakan Alkitab kepada kita, maka kita harus memahami bahwa segala hikmat itu sesungguhnya berasal dari Allah. Bahkan John Calvin itu mengatakan bahwa segala kecerdasan alami, pengetahuan dan keterampilan umum dan ilmu-ilmu pengetahuan yang olehnya manusia memperoleh hikmat adalah pemberian Allah. Nah karena itu segala hikmat termasuk yang dimiliki oleh orang-orang dunia itu sesungguhnya bersumber pada Allah sendiri yang mengaruniakan kepada mereka. Maka baik adanya karena segala pemberian Allah itu adalah selalu yang terbaik bagi manusia. Nah semua hikmat yang berasal dari Allah itu walaupun baik saudara seringkali juga dicemari oleh dosa manusia.
dipengaruhi oleh nafsu-nafsu yang ada di dalam manusia, dan juga pengaruh-pengaruh dari setan-setan yang mengganggu perjalanan hidup manusia. Nah, hikmat duniawi ini, saudara, itulah sebabnya hikmat ini terbagi menjadi dua, baik hikmat duniawi maupun juga hikmat surgawi. Hikmat duniawi ini hanya berguna untuk memahami kehidupan di dalam dunia ini. Dan hikmat duniawi ini, saudara, tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dengan hikmat duniawi, manusia berdosa tidak akan mampu memahami rahasia penyelamatan Allah. Nah, hanya melalui jalan saliblah manusia bisa memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mereka belajar untuk memandang pemberitaan salib yang mungkin sebagai manusia duniawi itu sebagai sebuah kebodohan. Tetapi bagi Allah justru hikmat surgawi itulah yang menuntun manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang tepat, ke jalan keselamatan. Nah, oleh sebab itulah hikmat duniawi justru adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat duniawi tidak memahami tentang bagaimana hidup sebagai anggota-anggota kerajaan Allah yang berguna untuk hidup yang benar. Nah, bagaimana dengan hikmat surgawi, saudara? Hikmat surgawi seperti dikatakan oleh kitab Yakobus ini, pertama-tama adalah murni. Artinya, hikmat surgawi itu selalu mencari kekudusan, mencari yang suci, memulihkan yang berdosa, mengembalikan kehidupan manusia untuk mau bertobat dan tidak hidup di dalam hal-hal yang justru bertentangan dengan hikmat surgawi itu. Hikmat surgawi itu pertama-tama adalah murni, tapi selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak menjadi orang yang memihak, pilih kasih, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam hikmat surgawi adalah orang-orang yang mau dengan terus-menerus hidup di dalam pertolongan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Johannes Calvin juga, yang menjelaskan perbedaan antara hikmat duniawi dan hikmat surgawi. Hikmat duniawi itu hanya berdasarkan kekuatan akal budi manusia. Sedangkan hikmat surgawi itu berdasarkan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang hidup di dalam hikmat surgawi itu selalu menjadi orang-orang yang mau membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, yang mengingatkan dia kembali bagaimana menjadi manusia-manusia yang sejati seperti yang dikehendaki Allah di dalam hidup ini. Orang-orang yang bersedia untuk belajar membuka diri agar memunculkan kebenaran seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga kebenaran itu juga disampaikan bukan dengan cara pemaksaan atau mungkin ancaman begitu ya, tetapi kebenaran itu juga disampaikan dengan ruang lingkup damai, di mana setiap orang ingin mengajarkan sesuatu yang baik dengan cara damai dan bukan memaksakan. Nah, karena itulah saudara, marilah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak hanya mengandalkan hikmat duniawi itu yang seringkali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan dosa, ya, kekuatan-kekuatan manusia yang terbatas, tetapi mau memakai hikmat surgawi, hikmat yang dari atas, hikmat Allah untuk menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga setiap tutur kata kita, setiap pikiran-pikiran yang muncul, setiap tingkah laku yang kita lakukan, menjadi orang yang senantiasa berhati-hati dan bijaksana, dan selalu mau mereview lagi apakah yang sudah dilakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar menjadi saluran berkat, benar-benar bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita benar-benar memiliki hikmat Tuhan
yang menuntun perjalanan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami sebagai umat Tuhan tentang bagaimana kami hidup di dalam hikmat Tuhan, bukan hanya hikmat manusia yang terbatas ini. Tuhan, seringkali sebagai manusia, kami lebih mengandalkan hikmat kami, pengetahuan kami, dan mengandalkan ego kami. Sehingga seringkali di dalam tingkah laku kami, di dalam tutur kata kami, di dalam perbuatan-perbuatan kami, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami seringkali merasa kecewa dengan diri kami sendiri, dengan kesalahan, kegagalan yang seringkali kami ulangi setiap waktu, karena kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami ingin belajar Tuhan, bagaimana kami dikuasai oleh karya Roh Kudus yang menuntun kami agar menemukan hikmat surgawi itu. Karena itu, mampukan setiap kami Tuhan, untuk dimanapun kami berada, untuk selalu berhati-hati di dalam setiap tutur kata kami, perbuatan-perbuatan kami, pikiran-pikiran kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dalam hubungan kasih yang saling menopang antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Kalau ada masalah-masalah, persoalan-persoalan, bahkan persoalan-persoalan pelik dalam rumah tangga kami, biarlah kami tidak mendiamkannya. Biarlah kami tidak menjauh satu dengan yang lain. Tapi kami mau membawanya di dalam doa-doa kami, agar kami boleh memulihkan hubungan-hubungan yang rusak antara anggota keluarga kami. Sebab kami percaya Tuhan, keluarga adalah anugerah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, agar kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja Tuhan. Setelah kami boleh merayakan Paskah, kami juga ingin menghidupi Paskah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memiliki iman kebangkitan yang senantiasa tidak terpuruk oleh berbagai macam pergumulan-pergumulan berat yang kami hadapi. Tetapi kami menghidupi iman kebangkitan di dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terutama ketika kami harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata, sehingga kehadiran kami membawa berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan dunia ini. Satu kerinduan kami adalah bagaimana dunia ini boleh dihidupi dengan damai oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Biarlah peperangan yang terjadi di berbagai negara, pertikaian yang terus-menerus, bahkan kekerasan demi kekerasan yang masif yang terjadi di berbagai negara, daerah, dapat diatasi dengan baik oleh para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin yang benar-benar mau duduk bersama untuk membicarakan agar perdamaian dunia itu terwujud. Kami percaya Tuhan, walaupun mungkin seakan-akan perdamaian dunia itu sesuatu yang sulit untuk dimiliki, tetapi iman kami mengatakan tidak demikian. Iman kebangkitan kami mengajarkan bahwa kami mampu mengatasi situasi dunia ini dengan damai, sejahtera. Oleh karena itu, bawalah setiap kami menjadi saksi-saksi damai dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga dunia ini menjadi dunia yang menjadi rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan penuh damai. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang boleh kami naikkan di dalam doa-doa kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.